Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini kami bertiga dari Universitas Islam Jakarta. Nama saya Muhammad Gozi dan ini sebelah saya Ahmad Maskuralana. dan di sebelah kiri saya. Nama saya Ismail Mutakin. Ya, pada kali ini kita akan membahas podcast mengenai dunia tentang perfilman. Ya, langsung aja ya. Gue mau bertanya nih, dari menurut kalian ini film itu apa sih? Coba dari Bang Maskur, menurut lo film itu apa sih, Bang? Film itu adalah suatu sebuah drama yang mana dimasukkan ke dalam televisi mungkin gitu. Yang mana isi drama itu nggak cuman ada namanya, ada motivasinya, ada keseruannya, ada sedihnya, pokoknya gitu lah. Kalau menurut saya film itu seperti itu gitu. Jadi menurut lo film itu ada sedihnya, ada dramanya? Ya pokoknya namanya juga film gitu. Film itu cerita. Itu diisi cerita-cerita. Ya, ada yang film yang romantis, horor, dan juga ada juga yang action, yang berantem gitu. Jadi film itu banyak ya, banyak genrenya ya. Genre kan banyak. Itu bukan maksudnya genre film. Tapi film itu sendiri maksudnya apa gitu? Ya, ternyata film itu sendiri adalah dikenal sebagai movie ataupun gambar yang hidup ataupun foto bola di mana serangkaian gambaran yang berdiam diri kemudian ditampilkan pada layar di mana di sana akan menciptakan sebuah ilusi di mana gambar yang tadinya diam tersebut tiba-tiba bergerak karena efek fenomena V. Seperti itu film. Tapi ini tuh hanya berlaku pada animasi. Iya, itu saja. Kalau berarti apa yang membedakan dengan genre selain animasi seperti live action, seperti horror, thriller? Kalau genre mungkin lebih tepatnya itu ke selera ya. Selera masing-masing orang. Iya. Ada yang senang horor, ada yang senang berantem action gitu. Ada yang romantis, gitu, bucin, anak-anak sekarang gitu. Ya, seperti itu. Makanya orang-orang zaman sekarang lebih memilih film bagaimana tingkat konsumen orang yang pengen nontonnya. Misalnya kan akhir-akhir ini kan film yang lagi naik KKN misalkan. Karena apa? Karena dulu sebelumnya ada ceritanya, yang mana ceritanya itu bikin heboh. Tentu orang mau gimana cerita aslinya dibentuk dalam film. Makanya filmnya sekarang naik gitu. Pada penasaran cerita-ceritanya, kelanjutan film tersebut apa? Ya, seperti itu. Tapi apakah film itu hanya seperti itu? Menurut gua enggak, Bang. Karena film itu menurut gua tergantung dari alur ceritanya, alur cerita si pengarang, alur cerita si Sutradara. produsernya. Produser. Ada yang mengatakan bahwa produser ini mengambil skripnya melalui dari cerita asli maupun mengarang dari apa yang dipikirkan produser itu. Nah, jadi adaptasi film itu bermacam-macam. Mau dari pemikiran dari produsernya itu ataupun dari hasil nyata yang ada dalam kehidupan. Jadi misalnya yang Abang tadi bahas tentang KKN. KKN itu kan sebenarnya berasal dari cerita di internet. Nah, cerita di internetnya itu berdasarkan fakta yang ditulis oleh mahasiswa tersebut kan, yang ada yang PKL di Desa Penari itu kan. Nah, makanya itu jadi alasan kuat kenapa dia itu produsernya itu mau membuat sebuah filmnya itu diangkat menjadi film, dari cerita yang tadinya hanya ditulis sekedar untuk alur di internet naik menjadi film gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut lu nih, film apa yang contoh di film apa yang berkesan di lu? Kalau menurut kalau gue pribadi sih senang di horor sama action, karena yang menurut gue seru gitu. Film kayak horor action itu menantang. Kalau action itu menantang, kalau horor kan ada kaget-kagetnya, tapi ada di satu sisi gue senang banget ini di film horor ini, Insidious misalnya.
kita dikaget-kagetin, ada cerita alur yang mistis segala macam. Itu yang membuat orang-orang yang suka film-film horor suka dengan alur ceritanya, apalagi horor-horor luar negeri gitu, kayak asli kayak sebenarnya gitu. Kalau menurut gue gitu. Ya, kalau gitu, berarti genre lu horor ya? Kalau Horor genre dan lu action. apa? Horor dan action. Kalau lu apa genrenya? Kalau gua animasi dong. Kenapa lu suka animasi? Oh nih, pertama, kalau menurut gua animasi itu buatnya itu susah. Pakai CGI ataupun pakai ada kode-kode ritmiknya. Apa itu CGI? CGI itu apa? CGI nggak tahu. Lu nggak tahu bang emang CGI itu apa? Enggak, gua nggak tahu. Emang ya kan namanya film kan ya gitu-gitu aja, nggak ada yang namanya CGI. Apa itu CGI? Jadi nih ya, CGI itu singkatan dari Computer Generated Imagery. Nah, berarti CGI itu sering kali digunakan untuk menciptakan special effect gitu bang. Special effect yang dari sebuah film. Oh jadi CGI itu cuma special effect gitu? Cuman Enggak juga. Special effect maupun plotma dari alur cerita tersebut bang. seperti itu. Ngerti gak? Ngerti. Nih, alasan lain kenapa? Karena pembuatannya itu menurut gue sulit. Animasi itu membuatannya sulit. Contoh, Prosesnya lama gitu. prosesnya lama, udah begitu, tapi nggak mengecewakan gitu. Ketika lo Hasilnya- nonton pasti hasilnya ada pesan-pesan yang menarik, ada sedih juga, bahagia juga. Kenapa? Karena paling banyak animasi itu ditonton oleh anak-anak. Lu lihat yang lain pada dewasa sama anak-anak. Paling mana sih yang ini? Paling mana sih yang sering nonton film? Rata-rata anak-anak kan, animasi. anak-anak remaja. Masih banyak yang suka animasi kan? Itu menurut gue. Doraemon. Doraemon the movie contohnya. Iya. Nih dari lu nih sekarang nih, kalau lu Boleh suka nih. genre apaan bang? Ya, tentu saja anime. Anime. Dia bukan animation kan? Iya, Kalau bukan. kalau gua kan animation. Animation yang berarti kartun. Iya. Kalau lu anime nih. Anime, di mana sebuah animasi yang khusus. Anime itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya anime itu sama aja artinya kartun, di mana diambil dari kata bahasa Inggrisnya animation. Tapi anime itu hanya berpusat pada daerah Jepang. Satu negara, satu kota itu. Iya, jadi di anime itu cuma buat istilah khusus di Jepang aja. Kalau tapi tetap aja sebutannya tetap aja kartun gitu. Tapi masalahnya anime ini kan lebih spesifik ya. Jadi gak cuman anak kecil yang nonton. Di anime itu yang nonton itu bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, kakek-kakek, terserah. Karena film anime itu ada genrenya lagi. Kalau misalnya genre yang kita tahu di film kan action, horror, thriller, apalagi psikopat ya gitu-gitulah. Tapi kalau di situ ada lagi, ada istilah shonen, seinen, yuri, yaoi dan lain Banyak sebagainya. banget. Banyak. Jadi ada spesifikasi khusus lagi gitu. Jadi dia khusus di Jepang doang ya? Iya. Namanya gitu. Kebanyakannya khususnya di Jepang. Mungkin kalau di luar negeri kurang tahu saya, karena saya lebih suka anime gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan lo suka Iya. mengenai film anime. Apalagi cerita-cerita anime mungkin lebih enak ditonton karena sebagai orang yang lahir di tahun 99 dari kecilnya emang kita disuguhi Naruto dari Global TV, pasti lebih cenderung ke sana gitu. Iya. Nah, gue ingin bertanya nih sama kalian berdua. Dari film yang kalian sukai, yang berkesan banget, yang salah satu film apa? Kalau sih banyak ya, susah kalau disuruh ini kan. Kalau gue kan anime gitu. Salah satu Cuk, yang paling film apa yang masih keinget? Melekat Yang di film otak melekat. lo. Apa ya? Banyak gitu. Gue ada. Udah kalau gue mungkin ini sih, anime dengan judul Kino no Tabi atau Perjalanan Seorang Kido. Wih, Kino no Tabi apaan tuh, kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya simulasinya simpel. Jadi kayak ada orang sama seorang cewek bernama Kino serta sama motornya namanya Hermes, bisa ngomong, nih motor bisa ngomong, melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lainnya, mengembara gitu. Dimana setiap negaranya itu punya ceritanya masing-masing gitu. Ada negara pertamanya mungkin yang paling berkesan gitu, dimana negara yang membolehkan orang membunuh orang lain. Sadis. Tapi oke, lo mungkin bilangnya itu sadis gitu, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Maksud dari boleh ngebunuh orang lain di sana adalah
lu boleh ngebunuh orang yang pernah ngebunuh. Ya misalnya Balas ada- dendam. bukan, jadi misalnya gue penduduk asli orang kota nih, kita penduduk asli nih, terus tiba-tiba ada orang, siapapun orang kota itu ngebunuh orang, mau alasannya apa, Tanpa sebab. mau berniat ngebunuh, merencanakan membunuh, pokoknya hal yang berhubungan dengan ngebunuh bakal dibunuh oleh sama orang seluruh kota, pokoknya gitu. Jadi sebenarnya membolehkan itu bukan benar-benar membolehkan, tapi melarang gitu. Ada juga sebuah kota yang menurut gue paling yang juga menarik, yaitu di mana di sana ada namanya sistem kebaikan, sistem poin kebaikan. Jadi kalau lo buat kebaikan lo dapat poin, kalau poin lo habis lo baru bisa masuk penjara. Ini jatuhnya udah kayak level dewa banget ini. Iya, makanya kan gue bilang ini film ini tuh menceritakan dari negara-negara lain. Ini sistem negaranya emang pada bagus semua gitu. Ada negara yang berjalan di atas roda, ada negara yang berdaulat, ada negara bersistem poin kebaikan. Ada negara baru 3 hari langsung hancur sama gunung meletus. Ada negara yang anak-anaknya umur 12 tahun harus jadi orang dewasa, dioperasi otaknya biar jadi pikir orang dewasa. Yang mana orang dewasa itu kerjanya cuma kerja aja, nggak boleh nangis, nggak bebas gitu. Ini berarti hampir sama kayak sistem liberal ini berarti. Iya, emang filmnya bagus sih. Filmnya bagus. Kalau lu pribadi gimana? Kalau gue ya, kalau sesuai dengan genre gue kan tadi animation ya. Ya lo tahu sendiri lah kalau animation itu bergantung tentang animasi karakter kartun. Kalau gue ada nih yang paling berkesan, dan ini udah lama banget, pasti lo semua juga udah pada tahu nih, karena ini film dari semasa kita kecil. SpongeBob. Bukan. Oh, bukan apa dong? Doraemon. Bukan. Apa dong? Ada namanya film Finding Nemo. Oh. Lo tau kan? Nemo. Nemo. Nemo ya, tahu tuh. Buatan Disney ya. Buatan Disney. Nih. Yang berkesan buat lo emang di film itu apa? Kata gue biasa aja, cuma Karena itu perjalanan seorang ayah yang sedang mencari anaknya, perjuangan seorang orang tua yang sedang menempuh atau mencari jati dirinya. Ngerti nggak? Jadi di selama perjalanan dia mencari anaknya. Iya. Nah selama itu juga dia mencari jati dirinya juga. Perjuangannya dia lika-liku ada cobaan-cobaan gitu. Cobaan-cobaan. Kenapa dia tadinya kan disebutnya kan ini dulu ya, sinopsisnya dulu ya. Nemo ini kalian tahu kan? Ikan yang dicari kan Nemo, Finding Nemo, mencari Nemo. Ayahnya otomatis yang mencari kan? Ayahnya ini disebutnya ikannya ikan badut, tapi di sekelilingnya lu tahu sendiri kan, orang-orang harusnya kan ikan badut itu kan humornya lucu, ada lucunya, tapi orang-orang bilang enggak. Nah tapi di situ tuh, di perjalanan itu tuh, ketika dia mencari Nemo, nah itu banyak lika-likunya, jati dirinya semuanya, banyak keluh kesah, sedih. Sama aja kayak kita belajar wawasannya di luar itu sebenarnya banyak gitu. Iya. Mencari pengetahuan bahwa kita bisa bertemu dengan ikan satu ke ikan lainnya gitu, mengenal jadinya. Kalau menurut gue gitu, karena Nemo ini benar-benar menarik banget dah. Kalau lo lihat di ratingnya itu, dia ratingnya sampai 9. Nggak ada lo yang 9. Biasanya apa sih lo yang ini anime? Paling 8.5. Enggak ada yang 9 lah. Mana ada? Ada yang 9. Emang lu kira anime? Tapi kan rating anime tentu di anime aja. Ya, Nggak aja mungkin ya? masuknya ke Masing-masing. film. Maksudnya jadi setiap genre itu beda. iya, maksudnya kan meskipun Jadi lo harus sesuai genre ya. bukan sesuai genre sih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin rating, rating itu kan tergantung apa sistemnya. Kalau misalnya anime kebanyakan ratingnya kan cuma di sekitar anime aja. Tapi kalau misalnya film berarti masuknya ke Oscar. Banyak Oscar. dong, Berarti jadinya seluruh banyak. dunia ya berarti. Iya, tahu ya? hitungannya jadi Oscar, piala Oscar lah. Berarti lebih populeran mana dong? Ya anime ya di anime juga ada yang Masing-masing punya nilai sendirinya di mata manusia, orang-orang di luar sana. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya kalau misalnya masuk nominasi mah ada aja Studio Ghibli. Iya kan ada film-film Studio Ghibli yang masih udah pernah menang Oscar gitu.
Jadi nggak emang meskipun studio Ghibli ini kerjasamanya sama Disney jadi bisa cet gitu lah. Ya jadi gitu menurut gue ya. Jadi Kalau lu sendiri apa kalau filmnya? lu sendiri Kalau menurut gue sih paling berkesan ya waktu ketika nonton apa Insidious. Iya, berarti genrenya horor ya. horor. Iya, Insidious, terus yang film action ada, lupa gue namanya itu. Avenger mah gue kurang suka. Nah, apa yang paling berkesan di Insidious gitu? Ada plot cerita-cerita di mana misteri yang kita harus cari dari, apalagi kita melihat rintangan, ada yang kalau kita menontonnya kan bikin ada yang ngagetin. Iya. Jadinya menurut gua mental kita melihatnya terbawa ya sama bawa film film tersebut ya. Iya. Gitu. Ya, mungkin tentang perfilman seperti itu ya. Banyak. Dan lebih banyak lagi. Sebenarnya lebih banyak lagi, cuman ya karena kita cuma sebagai penonton saja gitu. Meskipun kita hanya membicarakan. Ya semoga aja kita bisa bikin film sendiri nantinya. Ya, Rencana. ya amin. Berencana boleh. Ya kalau bisa sih filmnya anime sih. Oh enggak dong. Masing-masing. Oh enggak dong tentunya. Wah, Anda ini maniak sekali ya. Iya tentu lah. Oh tidak bisa dong. Kenapa? Tergantung dari studio anime itu. Iya makanya gini, kenapa saya lebih ke anime karena emang studionya menjanjikan. Anda Kalau ini- di film yang menjanjikan. Contoh studio apa coba? Madhouse yang bikin Nobel No Life, One Punch Man. Terus ada studio Ghibli yang masukin film Itu kan yang berada di lingkup Jepang. saja. Iya makanya. Lihat yang di dunia, lihat animasi contohnya. Ya kan kalau misalnya Disney, Pixar. Disney sama Pixar sama bro. Iya, Disney Pixar sama Iya. karena dia udah bergabung Iya. tahun 2006. Gue juga tahu. Iya kalau misalnya kita ngomongin dunia, itu kan Disney. Kalau di Bisa. Disney, ya kalau di anime ambillah Madhouse. Kalau misalnya, ya pokoknya patokannya Hollywood lah. Hollywood Punya- itu beda. Ya pokoknya gitulah. Ya mungkin Film ini berarti kan banyak lah berkesan, masing-masing orang berbeda. Iya. Tapi kalau kita membahas tidak akan Ada habisnya. ada bisa Iya, akan terus. Yang menurut kita film kita seru, di film orang lain ya, biasa aja gitu. Kan ada Iya. model seperti itu. Tapi ya kita sama-sama ya sebagai penonton juga menghargai penonton orang, selera orang masing-masing orang. Ya seperti itu. Ya mungkin segitu aja dulu ya. Ya. Mungkin sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya tentang pembahasan kami ya wajar. Perkataannya mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.